Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sebelum kita mengawali pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian dari iman. Apakah iman itu? Iman dalam bahasa yang berarti kepercayaan, keteguhan hati, dan keyakinan. Sedangkan iman dalam bahasa Arab berasal dari kata amana yu'minu imanan, yang berarti percaya dan yakin. Iman menurut istilah yaitu percaya dalam hati, membenarkan, mengakui dengan lisan, dan melakukan dengan perbuatan yang menghasilkan sikap menerima dan tunduk. Jadi, dapat kita ketahui pengertian dari iman kepada kitab-kitab Allah atau kitabullah yaitu meyakini sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul agar disampaikan kepada umatnya sebagai pedoman hidup untuk kebahagiaan dunia dan di akhirat. Selanjutnya, kita akan membahas apa sajakah kitab-kitab Allah dan ada berapakah itu? Ada yang tahu? Ya, benar. Kitab-kitab Allah itu ada 4. Yang pertama yaitu kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua, kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir, kitab-kitab para umat Islam, yaitu kitab suci Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah kita mengetahui ada berapa kitab-kitab Allah, kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama yaitu kita akan membahas kitab Taurat. Kitab Taurat berasal dari bahasa Ibrani yaitu Torah yang artinya instruksi. Kitab Taurat merupakan salah satu kitab Allah yang diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam yang dijadikan sebagai petunjuk dan pedoman bagi umat Bani Israel. Sebagaimana firman Allah yang artinya, dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku. Quran Surat Al-Isra ayat 2. Di dalam kitab Taurat terdapat 10 perjanjian atau 10 hukum yang isinya yaitu yang pertama, tiada Tuhan selain Allah. Yang kedua, jangan menyembah berhala. Yang ketiga, jangan mempersekutukan Allah. Yang keempat, sucikan hari Sabat atau hari Sabtu. Yang kelima, hormati kedua orang tuamu. Yang keenam, jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzina. Yang kedelapan, jangan mencuri. Yang kesembilan, jangan bersumpah palsu atau bersaksi dusta. Yang ke-10, jangan menginginkan milik orang lain atau menginginkan hak milik orang lain. Selanjutnya yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur
berasal dari kata zabara yazburu zabr yang artinya menulis. Sedangkan dalam bahasa Arab, kata zabur berasal dari kata mazmur, jamaknya mazamir, yang artinya kitab yang tertulis. Dalam bahasa Ibrani, kitab Zabur berasal dari kata mizmar yang artinya nyanyian rohani yang dianggap suci. Kitab Zabur merupakan kitab yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Daud alaihissalam yang digunakan untuk sebagai pedoman bagi umat Bani Israel. Sebagaimana firman Allah pada surat An-Nisa ayat 163 yang artinya, sesungguhnya kami mewahyukan kepada Muhammad sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya, dan kami telah mewahyukan pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya Isa, Yunus, Harun dan Sulaiman, dan kami telah memberikan kitab Zabur kepada Daud. Di dalam kitab Zabur terdapat 150 surah yang tidak mengandung hukum-hukum, tetapi hanya berisi nasihat-nasihat, hikmah, pujian, dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya yaitu kitab Injil. Kitab Injil merupakan kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihissalam. Di dalam kitab Injil berisi tentang perintah-perintah Allah agar manusia mengesahkan dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Di dalam kitab Injil terdapat pula keterangan tentang lahirnya Nabi yang terakhir dan penutup para Nabi dan Rasul bernama Ahmad atau Muhammad SAW. Kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa bertujuan untuk petunjuk dan cahaya penerang bagi manusia, sebagaimana yang telah tertulis pada Quran Surat Al-Hadid ayat 27 yang artinya, kemudian kami susulkan rasul-rasul kami mengikuti jejak-jejak mereka, dan kami susulkan pula Isa putra Maryam, dan kami berikan Injil kepadanya, dan kami jadikan rasa santun dan kasih sayang dalam hati orang-orang yang mengikutinya. Yang terakhir kita akan membahas tentang kitab suci Al-Quran. Kitab suci Al-Quran merupakan kitab suci yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk bagi umat manusia dan sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Kitab Al-Quran diturunkan secara mutawatir atau berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun atau lebih tepatnya selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Di dalam Al-Quran berisi tentang ibadah, baik ibadah mahdah maupun ghairu mahdah. Kemudian terdapat akidah atau keimanan. Yang ketiga, akhlak seseorang hamba kepada Khaliknya, kepada sesama manusia dan alam sekitarnya. Kemudian ada juga muamalah, yaitu hubungan manusia dengan sesama manusia. Yang selanjutnya ada kisah, yaitu kisah para nabi dan rasul, orang-orang soleh dan orang-orang yang ingkar. Yang terakhir yaitu terdapat semangat mengembangkan ilmu pengetahuan. Selain isi pokok dari Al-Quran, terdapat juga keistimewaannya. Yang pertama yaitu sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Yang kedua,
sebagai informasi kepada setiap umat bahwa nabi dan rasul terdahulu mempunyai syariat atau aturan dan caranya masing-masing dalam menyembah Allah. Yang ketiga, Al-Quran sebagai kitab suci terakhir dan terjamin keasliannya. Yang keempat, Al-Quran tidak dapat tertandingi oleh ide-ide manusia yang ingin menyimpangkannya. Dan yang terakhir yaitu membaca dan mempelajari isi Al-Quran merupakan ibadah. Setelah kita mempelajari tentang kitab-kitab Allah, mulai dari kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab suci Al-Quran, selanjutnya kita akan membahas tentang penerapan iman kepada kitab-kitab Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama yaitu membaca Al-Quran secara disiplin setiap hari, mentadaburi ayat-ayat Al-Quran. Tadabur itu maksudnya menghayati atau merenungi dan memikirkan kalam Allah sehingga akan bertambah keimanannya dan kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selain membaca Al-Quran dan mentadaburinya, kita juga dapat menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan-larangannya. Yang terakhir yaitu kita juga dapat dengan cara selalu mendirikan sholat, berbakti kepada orang tua, mengasihi anak yatim, melaksanakan sedekah pada fakir miskin, menuntut ilmu dengan giat, mematuhi perintah mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangannya, berpuasa di bulan Ramadan atau berpuasa sunnah yang lainnya, dan sebagainya. Masih banyak contoh-contoh yang mencerminkan iman kepada kitab-kitab Allah.